Halo guys, ketemu lagi kita di Sinar Harapan Motor channel YouTube-nya. Oke, baik lagi sama gua David ya. Kita mau ngebahas hari ini tentang sebuah mobil yang sangat luar biasa guys. Tahu nggak mobil ini apa? Mobil ini adalah Hyundai H1 CR-Di. Dia adalah mobil diesel yang besar dan juga kemewahannya sama dengan Alphard guys. Nah, tapi sebelum kita bahas Hyundai ini, kita mau kasih tahu untuk Sinar Harapan, jangan lupa like and subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan itu jangan lupa untuk kita membagikan video-video ini kepada teman, keluarga, dan semua orang yang demen melihat otomotif ya guys. Oke, jangan lupa ya guys. Nah, yuk kita mau mulai. Mobil ini keluaran 2015 guys, ya, dengan tipe facelift yang baru. Bedanya apa? Kita bisa lihat dari grillnya ya guys. Dari grillnya, kalau yang tipe sebelumnya, dia memiliki grill yang tidak mempunyai aksen manisnya seperti ini, dia hanya sepotong sebagian sini. Nah, ini dengan model yang baru, dia punya grill yang lebih besar. Nah, kita mau bahas di tipe mesinnya ya guys, karena mesinnya ini sangat, gue bilang itu sangat bertenaga dan sangat enak banget. Ayo guys, kita lihat guys. Mana nih? One eternity later. Kalau kita bandingkan dia sekelas dengan Innova, Innova itu mempunyai torsi yang cukup kecil, tapi torsinya dia ini besar. Torsi dia ini sampai 392, sedangkan Innova hanya 183-an kurang lebih. Nah, tapi untuk tenaganya, tenaga dia sama Innova kalah. Innova lebih besar tenaganya dibanding Hyundai. Tapi kalian bisa bayangkan, dengan bobot badan 2000 kilo, dia bisa membanding torsinya lebih besar dibanding Innova. Ya kan? Kalian bayangin, mobil Alphard dengan kemewahan yang enak, Alphard itu masih dengan kekurangan mesin ya guys, kalau saya bilang ya, karena satu boros, yang kedua juga dia masih bensin ya kan. Kalau ini kita memiliki diesel, jadi dengan kenyamanannya Alphard tapi dengan mesin Innova yang irit dan bertenaga. Kalian kalau mau keluar kota, kalian mau pergi kemanapun, mesin ini yang sangat tangguh, karena mesin ini sudah lingkupi dengan CR-Di dengan teknologi yang luar biasa ya, di kelasnya Hyundai gitu loh. Kalian boleh coba, kalian boleh test drive, kalian bakal kaget dengan badan yang besar, tenaganya hampir sama dengan Innova gitu loh. Oke guys, kita bisa lihat mesin yang luar biasa ya kan, 2500 cc diesel ya. Pokoknya kalian boleh coba deh, enak banget. Yuk kita masuk ke dalam interiornya. Apalagi sih yang mempunyai kelebihan dari Hyundai H1 ini? Dia memakai ring kurang lebih itu di ringnya 18-235-55 untuk ukuran peleknya, dan mobil ini cukup besar dan peleknya stabil ya, ring 18. Kita masuk lagi ke dalamnya. Kalau untuk dalam ya, untuk pengemudi dibanding Alphard sih jauh lah ya, karena Alphard sangat mewah. Tapi kalau untuk kelas tenaga dan untuk segi bawahnya pun Hyundai nggak kalah enak dengan Alphard ya, karena kalau kita bisa lihat aksennya, bagian dashboard memang nggak terlalu bagus sih dengan Alphard. Tetapi untuk ukuran harga ya, itu sangat 2015 itu masih jauh banget sama Alphard. Tapi itu keren banget guys. Kita bisa lihat dari sini, dari aksen kayunya, dia sudah panel wood ya, dia juga udah spion lipat kiri kanan, dia juga udah otomatis turun kaca, dan juga pengaturan apa namanya, spionnya sudah elektrik juga. Nah, kita bisa lihat bagian interior tengahnya pun AC, tombol masih kayak model puter ya guys. Dan dia sudah dilengkapi dengan Kenwood yang sudah bisa GPS juga dan juga Android. Nah, di bagian setirnya kita bisa lihat dia sudah ada kontrol untuk audio ya, dan pengaturan AC juga bisa dari depan guys. Nah,
lucunya nih guys, lucunya nih, si Hyundai ini dia harus mematikan lampu tengahnya dari sini guys. Jadi kalau banyak orang bilang lampu tengahnya nggak nyala guys, ternyata lampu tengah nyala dari sini. Banyak orang yang nggak tahu kalau ternyata lampu tengahnya itu harus pencet dulu baru dia bisa nyala lampu tengah, karena dia pikir lampu tengahnya mati, ya kan. Nah itu dia. Kita lihat ke belakang ya guys. Nah, untuk sisi bagian pintu sebelah kanan dia masih manual, tapi bagian kiri sudah otomatis ya. Tapi kalau kita bisa lihat dalam sini, wah gila, ini gede banget di sini. Buat ukuran badan saya yang besar aja ya, masuknya enak banget. Nah, ya kan? Nyaman banget gitu loh. Ini buat ukuran badan saya yang besar, kakinya pun aja masih jauh banget gitu. Kita bisa taruh barang, kita bisa apapun di depan gitu, masih bisa, space-nya sangat besar gitu. Kita bisa lihat ini kursi ini bisa naik sampai ke atas ya guys. Dia bisa rebah sampai tiduran. Dan kalau tipe yang facelift, dia mempunyai kuping di bagian sini guys. Nih kalian bisa lihat nih. Jadi kalau kalian tidur, kalian nggak bakal jatuh kayak gini guys. Nah tapi kalau yang tipe sebelumnya, dia belum ada kuping seperti ini. Jadi kalau tipe yang bedanya hanya facelift, bagian kupingnya aja, bagian dalamnya sih gitu. Dan ini sih cukup luar biasa sih ya. Dan kita juga di bagian tengahnya juga ada TV, sudah ada monitor, dia connect ke depan. Dan juga AC-nya ada di sebelah kanan, bukan di bagian tengah. Jadi bagian belakang pun sudah dapat AC gitu. Nah ini AC-nya tuh guys. Ada 3 AC untuk bagian belakang. Pokoknya kalau ini sih dibilang nyaman ya, mobilnya nyaman banget. Kenyamanannya Alphard gitu loh. Tapi tenaga dan mesinnya itu mesin Innova. Dan harganya pun nggak jauh beda sama Innova. Kalian bisa bandingin, mau beli Alphard atau beli Hyundai H1. Dan spare part-nya pun dibilang masih tergolong murah dibanding Alphard. Dan emang kita bisa lihat reviewnya ya, kalau kejelekannya apa sih sebenarnya Hyundai H1 itu, mungkin badan yang besar dan juga keminusan yang lainnya adalah shock breaker belakang agak keras. Tapi kalau kamu mau coba modifikasi, shock breaker belakang kita bisa ganti yang lebih empuk, kita bisa kalahin Alphard. Itu sih nggak masalah guys, cuma emang bodinya ini emang besar ya guys. Tapi kalau besar untuk ukuran Hyundai sih saya bilang sih puas banget ya, karena kita bisa ajak kakek, nenek, keluarga, ya kan, tetangga, semua bisa masuk guys, bener nggak? Kalau Alphard kita nggak bisa bawa semua, kenapa? Bagian bagasinya itu sempit guys. Nanti kita bisa lihat bagian belakang itu bagasinya super besar guys. Kita bisa taruh koper, bisa taruh barang-barang semua, mau taruh troli, mau taruh apa, itu semua bisa masuk semua guys. Nah, yuk kita lihat ke belakang guys, kita lihat bagasinya nih guys. Nah, bagian belakang pun juga kita bisa lihat ya guys ya. Dia simple aja, dia belum LED, dia masih lem biasa, ya kan, lampu biasa, sudah dilengkapi dengan wiper, dan juga ada tambahan mata kucing dan bodi di belakang ya. Ini tipe Royal, tipe paling tertinggi. Nah dia Hyundai H1 itu punya 3 tipe ya, Royal, SG, dan tipe paling bawah itu kalau nggak salah tipe buat konvensional, dia 4 baris, banyak ya. Nah kita lihat nih belakangnya guys. Loh, bagasinya itu sangat besar banget guys. Kalau Alphard itu nggak bisa sampai kayak gini, sedangkan ini masih bisa maju mundur loh guys. Oh, ini kita bisa majuin sampai bagasinya besar banget. Koper aja bisa masuk berapa banyak di sini. Dan kalau memang kita mencukupi, kita pun bisa tambah bangku sebenarnya di sini untuk bisa tambahan lagi di belakang. Ini ukuran 1 orang, 2 orang pun masuk di sini, ya kan? Kalau kata Fitra Eri, ya kan, Om Bobby pun masuk di sini guys. Tuh, masih muat banyak guys. Badan saya kurang lebih sama kayak Om Bobby lah ya gedenya. Nah, ini gede banget, saya nggak bohong. Kalau buat Alphard, dia kelemahannya bagasinya kecil. Kalau kita full orang, kita masukin koper aja, dia hanya beberapa koper yang bisa masuk. Tapi kalau Hyundai H1, dia masih bisa untuk gede banget. Dan itu baris ketiganya nggak sempit guys. Kita 3 orang bisa 4 orang bahkan. Untuk yang ukuran kecil ya guys. Kalau ukuran saya nggak muat nanti. Ayo kita ke samping lagi kan ya guys. Kiri guys. Nah, ini tadi saya bilang pintunya otomatis di sebelah kanan aja guys. Kenapa sih pintunya di sebelah kiri otomatis? Karena sebelah kiri orang banyak kan turun pasti dari mall sebelah kiri semua. Nggak mungkin sebelah kanan, nanti kita ketabrak mobil. Makanya dia hanya bikin ya sebelah kiri aja otomatis. Benar nggak? Nah kita bisa lihat fungsional semuanya. Dan juga kita bisa lihat sisi sebelah kiri, ya dia buat untuk tempat minum, tempat folder, ya itu cukup besar. Dan uniknya tadi saya lupa bilang, bagian depan itu kita bisa isi 3 orang, ya kan? 1, 2, dan untuk anak kecil, anak-anak yang bisa duduk tengah, dia juga bisa, ya kan? Dia ada safety beltnya juga, jadi tempatnya pun enak gitu loh. Dan ini bagian tengahnya pun bisa buat kita
tidurin buat cup holder. Nah, ya kan? Jadi sih sangat praktis ya guys. Untuk anak-anak di depan, dia nonton atau mau lihat depan juga bisa, ya kan? Karena kan kayak anak saya rewel, dia maunya di depan, anak saya 2 bisa jadi ikut dua di depan. Ya, jadi lumayan cukup besar sih untuk space-nya. Itu aja sih. Nah, mobil ini dibilang efisien dari segi bahan bakar, efisien dari segi harga, dan kenyamanannya sekelas Alphard. Nah, jadi jangan ragu, jangan takut, ya kan, untuk beli Hyundai H1. Kalian nggak usah takut masalah spare part, masalah after sales, karena saya sudah mengalami Hyundai H1 ini sangat mudah lah, gitu. Nggak semua kayak mobil-mobil yang lain. Saya yakin pasti kamu mau beli Hyundai H1. Oke? Yuk, kita mau coba jalan, nanti kita mau coba muter, bagaimana sih mobil ini saat dijalankan dan tenaganya kayak gimana. Hey guys, kita mau... Hello guys, kita udah dalam mobil nih guys, ya kan? Kita dalam mobil Hyundai H1. Ini mobil udah nyala nih guys. Kalian bisa denger ya, maksudnya sesuatu yang nggak gitu kedengeran loh di dalam guys. Ini adalah keunggulan dari CRDI, dia juga bisa meredam suara mesin dan juga getaran. Padahal kalau Solar itu identik dengan suara yang kasar dan bising dalam kabin. Tapi ini kalau gua gas aja guys, tuh, di dalam itu masih senyap banget. Kadang-kadang gue bingung, ini mobil diesel apa bensin. Dulu ada yang pinjem, dipikir ini mobil bensin guys. Ini padahal mobil diesel, ya kan? Orang sampai bingung. Nah, yang tadi gue bilang ya kan, lampu itu bisa nyala lewat depan nih guys. Nah, kita pencet ya guys, kan bisa lihat nih lampunya di belakang guys. Dia nyala guys lampu guys. Nggak tahu sih Korea mau sih bikin apa sih supaya lampu itu bisa nyala di belakang. Lucu banget gitu. Ya kan? On off-nya ada 2 jadinya. Padahal harusnya di belakang juga udah cukup. Mungkin kalau kita mau ambil barang atau apa dia bisa dari depan. Cukup memudahkan ya kalau saya bilang ya. Karena emang kita nggak usah sampai ke belakang-belakang guys. Susah, nanti encok pinggang kita guys. Kita cukup tekan belakang dari depan aja, belakang udah nyala. Kita bisa lihat sisi belakang, ya kan. Wah keren sih. Nah yuk kita mau coba tenaga yang dan horsepower-nya. Tadi gue bilang torsinya luar biasa. Itu keren banget ya guys. Oke. Dan gue tadi udah mau bilang ini ada hordeng di sini. Ini semua tambahan ya guys, opsional. Ya bisa lihat nih ya. Jadi sebenarnya aslinya belum ada hordeng, tapi kita dari unit sebelumnya dia udah memakai hordeng. Jadi lebih elegan dan lebih mewah. Ya guys, kita coba bawa guys. Nah. Nih. Kita coba tarik nih guys ya. Tarikan pertamanya ini belum gigas ya guys. Gila guys. Udah kayak pakai nos. Bayangin aja dengan bobot yang sangat besar, tenaganya luar biasa. Ini bakal bisa nyeprin loh guys. Bayangin aja. Ini aduh, cukup banget ya kalau buat untuk badan segede ini. Dan tapi kalian jangan lupa, ini mobil walaupun tenaganya besar, tapi irit banget guys. Irit banget. Waduh, gila. Dengan kemewahan yang luar biasa, dengan kenyamanan yang luar biasa, iritnya luar biasa. Ini mobil perfect dengan harga yang terjangkau guys. Kalau kalian beli Alphard 2015 aja itu masih kisaran 700 sampai 600 jutaan. Tapi kalian bisa dapat harga 300 jutaan untuk bisa bawa pulang mobil Hyundai H1 ini guys. Kita coba lagi tarik ya guys. Tuh. Badan saya sampai kedorong guys ke belakang guys. Nggak bohong ini guys, ini tenaganya enak banget. Gitu loh. Dan kenyamanannya dari suara mesinnya itu nggak kedengeran. Bener-bener kabinnya senyap, enak dibawa. Gitu. Udah bagian belakangnya pun juga kita bisa lihat ya. Kursi kedua itu juga sangat nyaman untuk dibawa gitu. Enak banget guys. Tuh, kalian bisa dengar nih. Suara mesinnya nggak gitu kedengeran. Memang tenaga ini luar biasa sih. Hyundai sukses lah kalau gue bilang ya. Dia bikin mesin CRDI ini enak banget sumpah. Sama Innova itu nggak beda jauh. Padahal Innova itu bobotnya lebih ringan dibanding si Hyundai. Tapi si Hyundai ini mempunyai tenaga yang luar biasa. Keren banget guys. Makanya kalau kalian mau coba, mau test drive, buruan datang ke Sinar Harapan. Kalian boleh buktiin sendiri perkataan saya benar atau enggak. Dan kalian pasti bakal tertarik untuk beli Hyundai H1. Dan kalau buat handling dan untuk pembawaannya pun kurang lebih so far sama kayak Alphard gitu loh. Makanya tapi enak bawanya. Nggak limbung, nggak Alphard malah limbung guys, tapi kalau ini malah nggak terlalu limbung kalau saya bilang ya. Untuk tarikannya malah enak gitu ya.
Cuma memang lebih panjang dibanding Alphard gitu. Oke, itu aja guys. Nanti kita boleh pas berhenti kita ngobrol lagi. Kita go parkir mobil lagi. Hello guys. Nah, kita udah coba mobil, kita udah review mobilnya, dan gue mau kasih tahu ini stok kita di Sinar Harapan Motor, mobil yang ganteng ini, kinyis-kinyis. Jangan sampai kamu nggak membelinya guys, karena ini cuma ada sisa satu stoknya guys. Dan kalau gue bilang ini untuk cari mobil Hyundai Headstone itu susah guys, apalagi yang ini kilometernya baru 50.000. 2015 50.000, 5 tahun berarti kurang lebih setahun 10.000. Itu sangat-sangat jarang pakai dan terawat guys, ya kan. Dan kenapa sih gue bisa bilang terawat? Ini sertifikat sudah keluar dari Autospektor ya guys. Nah, kalian bisa lihat ya, kita ada bebas tabrak, bebas banjir, dan dokumen lengkap. Dan gue jamin ke kalian, kalau kilometer itu kita real asli, dan kalian bisa cek ke Hyundai. Kita nggak pernah mengindikasi putaran atau apapun, karena kita real dari customer, kita ambil dengan mobil yang terbaik buat kalian. Dan karena kami tahu kamu mau cari mobil yang terbaik, dan kamu pasti bakal jual lagi ke kita. Bener nggak guys? Nah, sebelum itu, kalau kamu beli di Sinar Harapan, apa sih benefitnya dengan showroom-showroom lainnya? Nah, saya kasih tahu ya, saya kasih kamu di bulan ini promo yang luar biasa dengan garansi mesin, transmisi selama 1 tahun. Dan kita kasih free direct dan pengingat servis dari Autospektor. Itu free cuma-cuma loh guys. Kalau kamu bisa bayangin ya, beli mobil second berkualitas dan bergaransi selama 1 tahun itu sangat jarang guys. Karena orang banyak mobil second jual putus aja. Tapi kita nggak mau, kita mau memberikan karyawan, memberikan customer itu sangat terawat ya, supaya nanti kamu bisa jual ke saya lagi. Bener nggak ya kan? Nah, maka itu kita bekerja sama dengan Autospektor, dan garansi mesin, garansi transmisi selama 1 tahun. Kamu nggak usah khawatir, jika kamu klaim itu bakal keluar sampai 50 juta. Dengan tapi ketentuan yang terbatas ya guys, kita lihat dari Autospektor nanti. Nah, dan kedua, apa sih free-nya? Kita kasih kamu cuma-cuma loh. Kita kasih free detailing luar, mesin, dalam, dan semuanya bebas selama setahun 2 kali. Selama kamu pakai mobilnya, ya kan? Gila, kurang apa lagi guys? Kamu nggak usah rawat mobil kamu, nggak usah capek-capek, kamu cukup ke Sinar Harapan, dan kita kasih cuma-cuma, ya kan? Kenapa? Kita mau menjalin hubungan yang baik customer, ya kan. Kita siapa tahu ibu lagi poles, ya kan, bisa lihat mobil yang lain, tuker tambah Alphard yang baru atau Hyundai yang baru, kita nggak tahu, ya kan. Makanya kita mau menjalin silaturahmi dengan baik dan benar, gitu guys. Oke, pokoknya jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman-teman kamu, karena subscribe itu gratis, ya guys. Oke, untuk kita bisa berkembang, Sinar Harapan makin hari bisa berkembang bersama-sama. Oke guys, kita jumpa lagi, see you, thank you, bye.